bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu besi menajamkan besi. Mari kita melihat dari Amsal 27. Satu ayat saja, Amsal 27, satu ayat yang singkat, tetapi biarlah ini boleh berbicara kepada kita semuanya. Amsal 27 ayat ke-17, saya baca satu kali dan nanti kita sama-sama membaca satu kali, ya. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, sekalian, pada zaman dahulu kuno di Palestina sudah dikenal dengan alat-alat besi. Ya, alat-alat besi itu misalkan alat-alat perang, pedang, tombak, ya, pisau, itu juga dibuat dari besi. Kemudian tiang pintu rumah, ada kereta besi, rantai besi, ada tongkat besi. Itu zaman dulu sudah ada, ya. Sekalian, waktu pembangunan rumah Allah zaman Salomo juga banyak dipakai besi untuk pembangunan rumah Tuhan, tiang-tiang, dan juga pembangunan yang lain. Nah, artinya sekalian, pada saat tukang itu mau membuat alat daripada besi itu sekalian, itu berarti ada besi yang satu menajamkan besi yang lain. Misalkan buat pedang, ya buat tombak, itu besi harus diasah oleh besi yang lain. Nah, sehingga dia menjadi tajam dan dia bisa menjadi tombak yang bisa membela diri ataupun melawan musuh. Pada waktu saya kecil di daerah saya itu banyak tukang besi sekalian. Jadi besi itu dibakar, ya, dengan cara pompa itu apinya sampai merah. Setelah merah sekalian, lalu dipukul dengan besi yang lain dan kemudian nanti bisa jadi cangkul, ya, jadi juga yang ambil semen punya, dan juga macam-macam sekalian. Nah, sekalian, artinya satu besi itu bisa dipakai apabila dia mengalami satu proses dipertajam oleh besi yang lain. Sekalian, waktu besi menajamkan besi yang lain, maka besi itu akan menjadi berguna. Dikatakan kalau satu besi itu tumpul, dia tidak berguna lagi. Besi itu kalau lama tidak dipakai, dibiarkan di satu tempat, dia juga akan berkarat, tumpul, dan tidak bisa dipakai, sehingga dia itu perlu diasah, dipertajam, baru bisa dipergunakan dengan efektif. Sekalian, demikian juga sekalian Alkitab mengatakan manusia menajamkan sesamanya. Atau kata lain, teman dekat, sahabat dekat, itu bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Jadi Alkitab tadi mengatakan orang menajamkan sesamanya, bahasa asli itu artinya teman dekat atau orang dekat, itu adalah orang yang bisa saling mempertajam kita satu dengan yang lain seperti besi yang di atas kita lihat. Nah, orang-orang dekat ini sekalian adalah orang yang ada di dalam keluarga kita. Itu adalah orang-orang dekat. Orang yang ada di dalam satu gereja, teman kita sekalian, itu adalah orang dekat yang bisa mempertajam yang hidupnya dekat dengan kita. Kalau dia orang yang jauh di sana, tidak ada relasi dengan kita, biasanya itu tidak ada kaitan. Tetapi justru orang yang dekat, disitulah terjadi satu proses yang bisa mempertajam satu dengan yang lain. Sekalian, kita melihat proses yang saling menajamkan. Sekalian, kalau satu besi saling berbenturan sekalian, maka dia itu bisa menimbulkan yang disebut dengan api besi. Sekalian, waktu manusia saling bersentuhan, mempertajam satu dengan yang lain, demikian juga dikatakan bisa menimbulkan api kehidupan.
Nah, api kehidupan ini sekalian berupa emosi, kemarahan, sakit hati, kepahitan, kebencian, dan berbagai luka di hati karena sering juga merasa tidak nyaman kalau ada yang dinamakan saling gesekan dan mempertajam. Sekalian, api gesekan ini seringkali rasanya tidak enak, sulit diterima, tetapi sesungguhnya ini adalah satu proses kehidupan yang mempertumbuhkan kita. Nah, proses ini dapat kita sebut sebagai satu proses yang saling mempertajam dan kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang membuat kita gelisah, marah, dan emosi sebagainya. Sekalian, melalui orang yang ada di sekitar kita, sebenarnya Tuhan sedang membentuk setiap pribadi kita. Seperti Yeremia 18:4 mengatakan, ya, seperti pejunan, orang yang membuat barang-barang dari tanah dilihat itu sekalian, membuat tanah itu untuk satu barang tujuan tertentu, tanah itu diproses. Demikian dikatakan kita manusia di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan bisa memakai sesama kita untuk memproses hidup kita, memproses karakter kita, sehingga kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti besi menajamkan besi, karakter kita juga setiap hari itu diproses, dibentuk melalui relasi kita dengan sesama, dengan orang yang paling dekat dengan kita. Sekali lagi sekalian, melalui relasi kita dengan sesama, dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalian, sebenarnya karakter kita, hidup kita itu sedang diproses oleh Tuhan. Karena hanya manusia yang bisa saling membentuk karakter. Sekalian, sebuah pohon yang besar, walaupun kita senang, kita dekat, kita cinta dia, tetapi dia tidak bisa memproses, membentuk, mempengaruhi karakter kita. Atau apapun juga yang lain sekalian, rumah yang indah, sekalian mobil yang bagus, sekalian dia tidak bisa membentuk, mempengaruhi karakter kita. Tetapi hanya manusia yang mempunyai sifat, yang mempunyai natur yang sama, nah itu bisa saling memproses karakternya satu dengan yang lain. Sekalian, karena itu dikatakan kita butuh pembimbing, kita butuh rekan kerja, kita butuh anggota keluarga, bahkan kita butuh setiap orang yang berkomunikasi dengan kita untuk membentuk sehingga kita boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Sekalian, kasih yang saling menajam ini sekalian, sekalipun kadang-kadang sulit diterima, rasa tidak enak sekalian, menjengkelkan, tetapi di balik itu ada satu maksud yang baik. Di balik itu ada satu tujuan yang baik yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri kita. Nah, seperti di dalam Amsal 27 tadi sekalian, ayat ke-5 dan ke-6. Dikatakan, ya, ayat saya bacakan sekalian dari Amsal 27 ayat 5 dan 6. Dikatakan demikian, ya, lebih baik teguran yang nyata, ayat 5, ya, daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekalian, dikatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kadang-kadang sekalian Tuhan bisa memakai orang untuk menegur kita. Nah, teguran ini sekalian kadang-kadang tidak nyaman, tidak enak sekalian, tetapi itu bermanfaat. Lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, kasih yang tidak kelihatan, kasih yang tidak membawa dampak sekalian. Sekalian, ini kadang-kadang kita manusia di dalam satu kondisi yang tertentu perlu satu treatment, perlu satu cara tertentu, nah, untuk membentuk kita, nah, seperti besi menajamkan besi.
Atau dikatakan sekalian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sekalian, ada orang yang dekat dengan kita, dikatakan mencium kita dengan berlimpah-limpah, tetapi isi hatinya jahat. Nah, seperti Yudas menjual Yesus dengan satu ciuman, tetapi maksud hatinya itu tidak baik sekalian. Tetapi seorang teman yang baik bisa memukul kita dengan maksud yang baik. Nah, apa maksudnya sekalian? Teman yang baik itu memahami kondisi kita. Dan dia ingin baik untuk kita. Sekalipun kadang-kadang yang dilakukan itu rasanya tidak nyaman. Seperti besi, menajamkan itu besi. Nah, saya baca satu cerita sekalian. Seorang dari atas loteng, mungkin lantai 3-4. Dia melihat temannya dari bawah sekalian. Jalan ke depan, hampir bisa jatuh ke dalam jurang. Dia berteriak, tidak mendengar sekalian. Tidak mendengar. Akhirnya dia harus ambil sesuatu, batu kecil apa, lempar dia dari atas sekalian dengan kencang. Orang itu kena batu sekalian, kaget. Dia baru lihat ke depan, siapa yang lemparin dia. Sekalian baru dikasih tahu jangan ke sana karena di situ berbahaya. Nah, sekalian ini seperti satu pukulan ya yang seakan-akan menyakitkan, tetapi di balik itu ada satu maksud yang baik. Nah, sekalian Alkitab tadi mengatakan besi menajamkan besi, itu juga punya arti ada kalanya sekalian sesuatu itu seperti menyakitkan, tetapi di balik itu ada sesuatu pelajaran yang baik bagi kita. Sekalian, seringkali waktu manusia mengalami penderitaan, tekanan, himpitan masalah atau berbagai gesekan di dalam kehidupannya, seringkali menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ya, atau kenapa masalah ini terjadi? Atau kenapa ada orang ini di samping kiri, kanan, dan saya? Seringkali kita mempersalahkan situasi dan kondisi. Atau kita mempersalahkan Tuhan. Tetapi secara tidak sadar sekalian, di balik semuanya itu merupakan satu proses. Tuhan ingin juga membentuk kita supaya bisa menjadi semakin dewasa karakter di dalam pribadi dan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ada satu pepatah yang mengatakan demikian sekalian. Anda membutuhkan orang yang menjengkelkan, menyebalkan saudara, supaya membentuk kesabaran saudara. Ya, jadi kalau ada orang di samping kita yang selalu membuat kita jengkel dan sebagainya, itu pun merupakan satu proses ya yang bisa mempertajam supaya kita punya karakter kesabaran yang lebih tinggi. Atau Anda membutuhkan orang yang memiliki tuntutan yang tinggi terhadap saudara supaya membentuk karakter kesetiaan saudara. Ya kan? Saudara bekerja, kadang-kadang dituntut ya. Pekerjaan harus selesai dalam waktu 1 hari, 1 minggu. Sekalian tuntutan itu menjengkelkan, membuat kita stres atau tekanan, tidak bisa tidur. Tetapi sebenarnya itu adalah satu proses yang membentuk kita sehingga kita bisa bekerja dengan setia, komitmen tinggi, punya prestasi yang baik, punya karakter kerja, punya etika kerja yang tinggi. Karena ada tuntutan itu. Nah, sekalian, oleh karena itu orang yang memberikan tuntutan itu tidak sekedar untuk satu pencapaian pekerjaan yang dia mau, tetapi di balik itu juga ada manfaat untuk membentuk karakter kita, pribadi kita menjadi orang yang bertanggung jawab, efektif, tepat waktu dan sebagainya. Nah, semua itu adalah sesuatu yang membangun. Atau Anda membutuhkan orang yang kasar untuk membentuk karakter Anda yang lemah lembut sekalian. Nah, mungkin kita juga terlalu kasar sekalian. Perlu ada orang yang mengingatkan kita, sikap-sikap yang demikian adalah tidak baik. Sikap-sikap yang demikian bisa merusak, merugikan orang lain. Nah, sehingga itu menyadarkan kita, sehingga kita itu tahu bagaimana bersikap lemah lembut. Karena lemah lembut itu merupakan salah satu juga buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Merupakan salah satu buah iman yang bisa kita hidupkan di dalam kehidupan ini.
Karakter kita justru terbentuk pada saat kita berrelasi dengan sesama kita. Dan saat kita mengalami penajaman, di mana dan kapan saja pun juga sesungguhnya itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, ketika Tuhan mengizinkan kita atau Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mungkin menjengkelkan, menghina, mengucilkan, menyakiti kita, berlaku keras, kasar kepada kita, sesungguhnya Tuhan juga ingin sedang melatih, mempertajam karakter diri kita sebagaimana semakin bisa menyerupai Tuhan. Karena Tuhan pun di dalam dunia ini dia sudah mengalami juga berbagai penajaman daripada manusia yang menghina dia, menyakiti dia, bahkan menyalibkan dia, menghina, meludahi dia, menjengkelkan dia. So sekalian, Yesus pun melewati semua proses ini sampai dia bisa menjadi juru selamat bagi kita. Sampai dia bisa melakukan pelayanan karya keselamatan yang begitu besar karena dirinya, karakternya sudah mengalami satu proses juga, tahan uji dan melewati berbagai hal-hal yang mempertajam kehidupannya. Nah, Tuhan juga ingin menjadikan kita seperti dia. Tuhan ingin menjadikan pelayanan kita efektif, kehidupan rumah tangga kita baik, melalui satu proses diri kita, karakter kita dibentuk dulu menjadi baik. Sehingga kita baru bisa membawa satu proses pertumbuhan di dalam kehidupan sesama kita. So sekalian, beberapa hal yang kita perhatikan, prinsip besi menajamkan besi itu berlaku juga di dalam kehidupan rumah tangga. Seperti tadi saya mengatakan sekalian bahwa anggota keluarga adalah anggota yang paling dekat dengan kita. Mereka mempunyai interaksi relasi hidup yang paling dekat, yang paling bisa saling berpengaruh dan mempertajam. Nah, oleh karena itu kita benar-benar harus memperhatikan akan hal ini. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, mempertajam satu dengan yang lain di dalam kebaikan, di dalam pembentukan karakter yang semakin serupa dengan Tuhan. Saya pernah mendengar satu kesaksian. Sekalian, sepasang suami istri, dia sudah menikah 11 tahun. 11 tahun. Tetapi istrinya bersaksi selama 11 tahun dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dan arti daripada pernikahan. Yang ada itu selalu ribut, tegang sekalian, karena suaminya itu sangat emosional dikatakan. Jadi setiap kali suaminya pulang ketemu di rumah, ketegangan yang terjadi. Piring bisa terbang, sendok bisa terbang, dan macam-macam sekalian. Sampai setiap bulan sekalian istrinya pun mengalami ketegangan, sakit perut yang harus dirawat di rumah sakit. Sekalian, pada satu hari dikatakan istrinya itu mengikuti satu retreat sekalian. Nah, kita banyak retreat nanti ada SEAL, remaja, pemuda, Kreisel. Sekalian, retreat itu selalu sesuatu yang sangat momentumal, ada satu hal yang sangat-sangat bisa penting mengubah kehidupan kita. Lalu kemudian di dalam retreat itu si istri itu mendengar khotbah tentang pengampunan. Pengampunan satu sesi. Sebagaimana Alkitab mengatakan 70 kali 7. Wah, satu pengampunan yang luar biasa. Sekalian, biasa manusia mau mengampuni satu kali kita pun susah. Apalagi masalah-masalah yang menajamkan hati kita sekalian. Itu kadang-kadang kita sulit mengampuni. Orang cenderung mengingat seumur hidup kalau bisa 7 keturunan, bukan 70 kali 7. Sekalian, pokoknya 70 kali 7. Nah, pengertian 70 kali 7 itu sekalian itu punya dua arti yang penting. Satu sekalian, pengampunan itu harus tuntas sampai ke akarnya. Ini adalah pengampunan dari Tuhan, pengampunan Alkitab. Seringkali kita mengatakan mengampuni, tapi masih ada kebencian di dalam hati. Ini tidak tuntas. Seringkali kita mengampuni tetapi tidak mau berelasi. Itu sebenarnya belum tuntas. Kita mengampuni tetapi masih ada akar pahit di dalam hati. Sebenarnya itu belum tuntas pengampunan.
Pengampunan 7 itu kan angka sempurna, itu artinya tuntas sampai kita bisa menerima orang itu apa adanya kembali. Seperti Tuhan menerima kita kembali. Kedua sekalian, artinya jamak 490 kali. Artinya sekalipun kita berulang-ulang ada kesalahan, Tuhan rela mengampuni kita. Ya, pintu pengampunan Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Sehingga Tuhan sanggup mengampuni dan memanggil kita kembali. Datanglah kembali dan aku akan memberikan pengampunan. Karena kasih dan pintu pengampunannya lebih besar. Misalkan saudara sekalian, kalau Tuhan mengatakan seandainya di dalam Alkitab dicatat pengampunan Tuhan itu dikasih jatah cuman ceban kali, 10.000 kali. Saudara sekalian, ceban itu berapa nolnya? 4 ya. Oke, udah malam masih bisa hitung ya. 4 biji nolnya ya. Nah, sekalian, kalau Tuhan bilang pengampunan yang disediakan Tuhan hanya 10.000 kali, maka kita semuanya masuk neraka, sekalian. Karena kita setiap hari bisa melakukan berapa jenis kesalahan. Setiap minggu kita datang ibadah itu, sekalian, kita berlutut minta pengampunan dari Tuhan. Betul nggak? Itu berulang-ulang Tuhan ampuni kita. Nah, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan itu begitu luas, begitu ajaib. Nah, kalau Tuhan sudah demikian mengampuni, kamu pun harus bisa saling mengampuni. Ini kan pengajaran Alkitab. Setelah retreat itu selesai sekalian, maka si istri ini dia tidak bisa tinggalkan ruang kebaktian. Dia duduk menangis di sana. Nah, kemudian ada seorang pembimbing, ya, mentor, konselor datang dan bertanya, "Ibu kenapa menangis?" Ya, saudara sekalian, ibu kenapa tidak break dan sebagainya. Lalu dia ceritakan semua isi hatinya. 11 tahun pergumulan. Saudara sekalian, kemudian pembimbing itu mengatakan, ini satu pergumulan yang besar. Saudara sekalian, ini adalah satu konsep konseling, ya, konsep pendampingan. Jangan kita langsung menghakimi. Oh, ini masalah kecil, ya, sebentar udah selesai, didoakan selesai. Ya, tetapi si pembimbing itu sekalian, dia tidak mengatakan demikian. Dia berusaha memahami permasalahannya. Dia bilang, "Ibu, kalau saya duduk di posisi ibu dengan pergumulan ini, mungkin saya tidak bisa juga terima dan mengampuni suami. Jadi harus bagaimana sekarang?" Ya, jadi harus bagaimana? Lalu kemudian pembimbing itu bilang, ini karena firman Tuhan, pasti ada janji Tuhan. Karena firman Tuhan, pasti ada anugerah kuasa Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan juga sudah melakukan pengampunan yang tuntas kepada kita. Jadi gimana? Jadi kita secara manusia sebenarnya tidak sanggup. Saya seperti kamu, di dalam posisi kamu 11 tahun mengalami ketegangan sakit hati yang bertubi-tubi. Juga tidak bisa secara daging. Tetapi kita percaya Tuhan bisa. Kasih Tuhan lebih besar daripada kepahitan kita. Pengampunan Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita. Kita berlutut berdoa. Dan setelah mereka berdoa, kemudian si pembimbing itu, kalau kamu pulang ke rumah, kamu mulai pelan-pelan, mulai pelan-pelan merubah sikap. Dari yang paling sederhana, misalkan dia pulang, sambut dia dengan tersenyum. Kalau pagi hari biasa cuma sediakan kopi, ditambahin pisang goreng, gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sediakan kopi tambah pisang goreng, berarti ada sesuatu ya dengan suaminya. Terus sekalian, kemudian juga berlaku baik, ramah kepadanya sebagainya sekalian. Mulai dari yang paling kecil. Dan kemudian si istri itu bilang, iya, saya lakukan. Dan kamu dukung dalam doa. Iya. Lalu kembali sekalian, dia mulai dengan hal yang paling kecil, ya seperti tadi dikatakan sekalian, kemudian berlaku ramah, sekalipun piring terbang gitu misalkan. Setengah tahun kemudian suaminya itu kaget. Dia berkata, kenapa ibu istrinya bisa mengalami perubahan yang luar biasa. Nah kemudian sekalian, istrinya berkata,
Karena pengalaman setengah tahun lalu ikut retreat ini, diubahkan, dimampukan Tuhan, saya berbuat baik. Dan setelah istrinya bersaksi demikian, maka suaminya pun sangat terharu. Dan kemudian mereka berdua berlutut minta pengampunan Tuhan. Sehingga mereka dipulihkan. Dan juga karakter suaminya juga diubahkan. Dan setelah itu dikatakan dia baru bisa menikmati apa artinya hidup pernikahan. Jadi saudara sekalian, banyak orang memasuki lembaga kehidupan pernikahan tetapi belum tentu bisa menjalankan atau menikmati satu kehidupan pernikahan dan keluarga yang sehat. Itu saudara satu proses sekalian, saling menerima, saling melengkapi. Kehidupan suami itu seperti besi menajamkan besi, karena paling dekat sekalian. Ya, laki-laki itu konsep pikirannya lebih global, ya, lebih luas. Suruh dia yang tetek bengek itu simpan foto apa sebagainya, kadang-kadang dia nggak mau sekalian. Tetapi sekalian kalau istri biasa hal-hal yang lebih kecil, ya foto ulang tahun dari kapan disimpan sebagainya sekalian. Nah ini dua karakter yang tidak sama itu sekalian, itu harus saling melengkapi, saling mempertajam, baru bisa menikmati apa yang disebut dengan kehidupan keluarga. Orang tua dengan anak juga bisa saling mempertajam sekalian. Waktu saya masuk ke saat ada satu teman saya yang main piano, ya dia selalu main piano dengan sangat baik, sampai akhirnya menemani konser dan sebagainya. Lalu saya tanya, kapan kamu belajar piano sampai bisa begitu bagus gitu ya? Dia pernah main lagu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dengan iringan kayak ada suara air ya. Ini piano kita siapa nih? Pianis kita 1, 2, 3 semua yang hitam-hitam gitu ya. Bisa kalau main Mazmur 23 plus ada suara air gitu ya. Terus kemudian dia bisa main sebagainya. Lalu saya tanya dia, kamu belajar gimana? Oh dia bilang waktu saya kecil belajar itu orang tuanya itu tegas, keras katanya. Jadi satu hari latihan misalkan harus 2 kali, harus 2 kali. Latihan piano itu nggak gampang, maka kita harus hargai pianis ya. Itu aset mahal itu ya, aset mahal. Karena itu dari kecil harus belajar, dan bukan saja belajar sekalian, tangannya itu diikat dengan botol ya, keikat dengan botol sekalian, lalu taruh supaya apa? Supaya tekanan itunya kuat gitu ya, kencang gitu. Jadi suara piano itu bisa kedengaran baik itu kalau tekanannya itu cukup tenaga. Apa begini ya, tapi kalau keyboard kayaknya nggak usah ya. Tapi kalau piano klasik itu sekalian itu harus ya. Jadi sekalian harus dilatih begitu. Nah setelah dilatih, diproses demikian lama dari kecil sampai dewasa, akhirnya dia menjadi terlatih dan menjadi seorang pianis yang baik. Saudara sekalian demikian juga ya, orang tua dengan anak itu saling berproses, berpengaruh ya, berpengaruh. Nah demikian juga sekalian anak terhadap orang tua juga berproses ya. Kadang-kadang orang tua itu terlalu otoriter dan sebagainya, kurang mendengar. Sekalian kadang juga bisa dipertajam oleh si anak dengan mungkin sikap kehidupan tertentu. Sekalian anak yang hilang dari Lukas 15 sekalian, memang tidak tercatat apa sebab dasarnya sekalian, tetapi mungkin juga komunikasi dengan orang tua tidak baik sehingga dia pergi sekalian. Nah waktu dia pergi, orang tua juga mungkin bisa introspeksi diri. Apakah ada kesalahan saya, terlalu otoriter, keras dan sebagainya sekalian. Nah itu juga bisa membentuk, mengasah supaya dia menjadi orang tua yang bisa mengerti, memahami anak dan pikiran anak. Nah ini seringkali menjadi gap antara orang tua dengan anak, karena pola pikir, cara pandang yang tidak berbeda, apalagi beda generasi ya. Jadi anak pikir apa, orang tua belum tentu berpikir begini. Orang tua berpikir begini baik untuk anak, belum tentu baik untuk anak. Nah ini perlu jembatan, ya jembatan. Nah saudara sekalian, ini satu proses yang perlu dibentuk, saling membentuk satu dengan yang lain, sehingga tercipta satu komunitas, tercipta satu relasi dan pribadi yang sehat dan bertumbuh. Nah ini adalah besi menajamkan besi. Itu berlaku juga di dalam
keluarga kita, orang yang paling dekat. Juga berlaku di mana sekalian? Di dalam gereja, di dalam struktur kepemimpinan. Sudah sekalian, yang saya maksud di dalam gereja, di dalam kehidupan kita bergereja, ya, itu terdiri dari banyak orang dan terdiri dari banyak karakter yang berbeda-beda. Sekarang kita perlu ada kelapangan hati untuk menerima sesama jemaat yang berbeda sikapnya. Nah, kita baru bisa mengalami kedewasaan dan mengalami pertumbuhan. Kalau di rumah kita hanya berinteraksi dengan 5-6 orang sekalian, tetapi di gereja mungkin bisa 100-200 orang. Nah, saudara, kalau bisa berhadapan menemani 100-200 orang, berarti saudara punya kelapangan hati, kelapangan dada yang jauh lebih besar, yang bisa menampung banyak orang, sehingga pergaulan interaksi kita itu menjadi sehat dan bertumbuh. Nah, saudara, kalau saudara hanya mau berteman dengan satu orang, saudara terlalu picik dan saudara tidak bertumbuh secara sosial, secara karakter. Tetapi kalau saudara bisa bergaul dengan lebih banyak orang, saudara, itu menunjukkan saudara ada kedewasaan, pertumbuhan, kematangan, baik secara karakter maupun secara iman dan kerohanian. Jadi di dalam kehidupan bergereja itu juga satu proses besi menajamkan besi, karena tidak di antara kita semua itu sama. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Yang nggak suka pedas ya coba teman-temanin orang makan pedas sedikit, gitu kan? So sekalian, ini adalah suatu proses. Tim kerja juga demikian sekalian. Satu panitia sekalian terdiri dari banyak orang, banyak pikiran. Tidak semua pikiran orang itu benar semua, tidak semua pikiran orang itu salah. Tetapi bisa saling menyempurnakan, saling menerima, ya, menjadikan pekerjaan itu lebih indah, menjadikan pekerjaan itu lebih kaya. Karena apa sekalian? Karena kita saling menerima. Di dalam satu struktur kepemimpinan juga, mulai dari keluarga, kepala keluarga adalah orang tua bapak sekalian. Kepemimpinan bapak itu juga bisa mempertajam, menurunkan kepada anak atau kepada anggota keluarga. Demikian juga di gereja sekalian, atau mulai dari kakak kelompok kecil Kreisel sekalian. Kepala kelompok Kreisel itu juga menjadi model yang bisa mempertajam anak-anak yang anak kakaknya ataupun anggotanya sekalian, karena itu satu proses yang saling mempertajam, mempertumbuhkan dalam satu organisasi yang lebih besar, bahkan di dalam satu negara sekalian. Itu juga bisa dari kepemimpinan tertentu membawa dampak kepada masyarakat. So sekalian, waktu Jokowi baru naik tahta, ya, baru berkuasa, ada satu slogan itu revolusi mental sekalian. Nah, kenapa harus ada seruan ini, sekalian? Karena mental mungkin tidak benar, sekalian. Jadi mengubah negara, mengubah mental dulu, mengubah masa depan, mengubah mental. Jadi sekalian, pemimpin kalau mau mengubah mental masyarakat, terlebih dahulu dia harus memiliki satu mental yang bisa menjadi contoh, kan begitu. Jadi sekalian, secara struktural juga besi menajamkan besi, secara kepemimpinan juga besi menajamkan besi, itu berlaku sekalian, ya, mulai dari hal yang paling kecil, keluarga sekalian, kelompok kecil, kehidupan kita di kantor, itu bisa saling membentuk, mempertajam, sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Besi menajam besi sebagai satu proses pertumbuhan yang saya maksudkan. So sekalian, yang terakhir sekalian, satu kalimat yang saya terpikir sekalian. Apakah kita ini menjadi besi yang menajamkan atau besi yang menusuk, melukai sekalian? Ini beda-beda tipis ya, mempertajamkan dan menusuk sekalian. Saya terus berpikir akan hal ini juga di dalam kehidupan baik saya pribadi, sesama sekalian. Apakah kita itu mempunyai keunikan hal-hal tertentu itu bisa mempertajam orang lain atau sebaliknya menusuk melukai orang lain. Sekalian, bedanya sekalian, menajamkan itu sekalian artinya kita menyadari keberadaan kita berbeda dengan orang lain, kita mau belajar tetapi dengan tujuan juga untuk kebaikan, untuk membangun. Jadi kalau kita merasa karakter kita, sikap kita itu berbeda dengan orang lain sekalian, nah, itu juga kita boleh introspeksi, ya, apakah ini bisa membangun, memperbaiki sesama, atau sebaliknya sekalian, itu justru memperkeruh masalah atau menjatuhkan orang lain, sekalian.
Itu yang perlu kita introspeksi. Sehingga keberadaan, kehadiran kita itu menjadi satu besi yang, menjadi satu besi yang menajamkan orang menjadi lebih baik. Bukan menusuk orang menjadi luka dan terjatuh. Ini adalah satu proses kehidupan kita. Sebagai besi, kita bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Dan tentunya kita sebagai anak Tuhan sekalian, kita juga jangan takut dan jangan menolak di dalam satu relasi pergaulan dengan orang yang beda karakter. Kita perlu ada keterbukaan hati. Kita harus rela ada kesediaan kelapangan hati untuk menerima perbedaan seperti besi yang bisa menajamkan, baru kita bisa belajar sesuatu. Jadi kita jangan menolak, menghindar satu situasi yang kadang-kadang berbeda dengan karakter kita, tetapi kita bisa melihat dari segi positif satu proses belajar, satu proses pertumbuhan yang Tuhan harapkan atau Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena komunitas yang ada, lingkungan hidup yang ada itu selalu sekalian ada beda karakter orang yang macam-macam. Nah, di situ bisa tercipta satu pertumbuhan dan pembaharuan hidup yang menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Oke, saudara sekalian, kita ulangi ayat ini sekali lagi, singkat ya. Amsal 27 ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita berdoa.